Sejarah Wali Songo yang PETAM datang ke Indonesia, Syekh Malik Ibrahim dan Syekh Jumadil Kubro dari negeri seberang Samarkand 1385 Masehi. Badai besar mengguncang bumi membawa kebinasaan, mengerikan dan mengancam, bukan badai gurun atau topan tapi badai kehancuran dari pedang dan ombak yang terhunus dari para prajurit barbar. Gerombolan besar manusia haus darah membantai siapa saja yang ditemuinya. Kapal manusia tidak lebih berharga dari sebuah batu gunung ditumpuk dan disusun menjadi piramida. Darah mengalir di mana-mana menggenang memunculkan bau anyer menyengat. Sementara bangkai-bangkai tanpa kapal bertebaran menjadi sasaran makanan burung nazar yang berebut dengan lalat kelaparan. Timur Lang, begitulah orang-orang Arab menyebutnya, atau Timur Lan, antara lidah penduduk Romawi lebih fase dengan sebutan Tameran. Dialah seorang pemimpin pasukan barbar, sang pemuja kebinasaan. Dalam diri seorang penebar bencana ini mengalir darah Turki, namun ia sendiri tumbuh dan besar di Mongolia. Dari sinilah Timur Lang sebagai manusia yang dipenuhi gairah perang, merampas dan mengalahkan. Simpati seakan mendapat wadah dalam ajaran Islam yang lantas dianutnya. Timur Lang, sang pemimpin barbar itu seorang Muslim. Secara lisan memang dia berikrar dua kalimat syahadat dengan penyaksian terhadap kesehatan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Tapi sayang, perilakunya tidak mencerminkan seorang Muslim alias pasrah pada kehendak Tuhan. Bahkan Timur Lang yang tidak memiliki jiwa seni pendidikan membakar kitab-kitab pengetahuan, menjadikan perpustakaan sebagai kandang kuda. Dan di kemudian hari negeri-negeri di sekitarnya menjadi saksi bisu kekejamannya. Di Turki dekat Baghdad dia membuat makannya berupa piramida berbahan kepala manusia. Di India 80.000 jiwa dibantainya, begitu pula dengan negara lain dengan jumlah yang kisaran begitu banyak. Kita harus menyingkir dari sini. Seorang laki-laki setengah baya mengajak 3 anaknya yang masih remaja untuk meninggalkan Samarkand. Negeri ini sudah tidak layak lagi kita huni, lanjut katanya. Sebuah urusan yang berat tapi harus diambil pria setengah paruh baya demi kelangsungan masa depan ketika putranya. Mereka termasuk beruntung bisa selamat dari para prajurit Mongol pimpinan Timur Lang. Sementara sanak kerabat mereka termasuk sang istri laki-laki itu telah menjadi korban kebiadaban para barbar pecinta perang. Itu dia setengah baya itu adalah seorang ulama Samarkand yang tersisa, yang masih ingin memberi warna kehidupan bagi sesama manusia. Namanya Ahmad Jamaluddin Hussein Al-Akbar, atau lebih sering dikenal nanti di Jawa sebagai Syekh Jumadil Kubro. Sementara ketiga anaknya bernama Ibrahim, Barakat dan Ali Nurul Alam. Berempat mereka meninggalkan bumi Samarkand di Asia Tengah, bergerak ke arah barat menuju wilayah yang lebih nyaman untuk mencari peruntungan. Persia, negeri ini rasanya cocok untuk memulai hidup baru. Ini adalah negeri Muslim, meskipun kejayaannya sebagai bagian dari wilayah dinasti Abbasiyah telah pudar. Tapi setidaknya negeri ini akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman daripada Samarkand yang telah rusak luar dalam. Di Persia, Syekh Jamaluddin Hussein bertemu dengan ulama yang baik hati yang mau menerima kedatangannya dengan tangan terbuka. Ulama lokal Persia itu telah memiliki nama besar, disegani sebagai tokoh masyarakat dengan wawasan agama dan begitu luas. Namanya Maulana Malik Ibrahim yang nanti akan sering dikenal sebagai Sunan Gresik. 1387 Masehi, 2 tahun berselang di tanah Persia. Negeri besar ini ikut bergolak. Badai kehancuran itu mulai merambah ke arah barat. Timur Lang dan pasukan penghancur yang di bawahnya telah merangsang menaklukkan bekas kerajaan yang pernah menjadi kekuatan terbesar di dunia. Persia jatuh ke tangan Timur Lang. Pembantaian demi pembantaian kembali diteruskan. Pada akhirnya beberapa orang memutuskan untuk meninggikan negeri Persia, yang diantaranya Maulana Malik Ibrahim dan Syekh Ahmad Jumadil Hussein. Mereka pergi meninggalkan Persia dengan hati penuh luka lantaran harus meninggalkan tanah tercinta. Ikut bersama mereka Syekh Subakir serta Syekh Ali Akbar dan sahabat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan tentu saja ketiga remaja putra Syekh Jumadil Kubro ikut juga bersamanya.
Turki itu adalah tujuan selanjutnya. Ini adalah sebuah negeri Islam yang aman dipimpin oleh seorang raja yang masih memiliki hati nurani terhadap sesama muslim. Setidaknya penguasa Turki lebih baik daripada Timur Elang sang penjaga itu. Negeri Turki rupanya cukup nyaman untuk ditinggali. Keadaan aman dan damai menyelimuti kerajaan yang didirikan oleh Utsman ini hingga dikenal sebagai Kekhalifahan Utsmaniyah. Memang aman di dalam tetapi bergejolak di luar. Rupanya Sultan Murad memiliki ambisi besar untuk terus memperluas wilayahnya atau kekuasaannya. Dan itu ia buktikan dengan menyerang Istanbul, lagi tetangga yang beragama Nasrani. Bahkan ambisi memperluas wilayah itu terus berlanjut hingga segera negeri-negeri Balakan pun menjadi sasarannya. Gimana Sultan Murad sendiri meregang nyawa di negeri Eropa Timur tersebut. Berkatalah semenjak tahun 1394 menggantikan Sultan Murad, Malik Ibrahim dan Jamaluddin dan Hussein menikmati suasana kehidupan yang lebih islami, lebih nyaman bagi para penempuh jalan rohani seperti mereka. Alasan ini pula lah yang menjadikan seorang pemuda dari tanah seberang untuk datang ke Turki, seorang sufi muda dengan pembawaan tenang penuh wibawa. Dia berasal dari negeri Maghribi yang masuk dalam bagian wilayah kekuasaan Mesir Mamluk. Rupanya pemuda alim dari Maghrib ini tidak tahan lagi terhadap sikap pemimpin di Mesir yang tidak bermoral, tidak berpendidikan, bahkan nyaris tak beragama. Ayahnya budak saja. Memang para pemimpin Mesir itu adalah bekas-bekas Mamluk alias budak keturunan Turki yang barbar. Mereka bisa merebut kekuasaan dari Mesir Fatimiyah dan menjadikan Mesir sebagai negeri yang diperintah atas dasar hukum rimba. Siapa kuat dialah yang memimpin, tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa pintar atau alinea dia. Al-Maghribi pemuda itu memperkenalkan diri saat ia bertemu Malik Ibrahim dan Syekh Jamaluddin di Turki. Dari negeri Maghrib, tanya Malik Ibrahim. Sebuah negeri di ujung barat. Pemuda berjuluk Al-Maghrib menjadi bagian dari para ulama di Turki, bergabung bersatu dengan ulama-ulama yang lain. Termasuk dua orang ulama dari Palestina, Syekh Hasanuddin dan Syekh Aliyuddin. Mereka datang ke Turki dengan alasan yang sama dengan Al-Maghribi, menghindari penguasa barbar Mesir. Sultan Muhammad I berkata, bagaimana kalau kalian semua aku kirim ke negeri Jawa Dwipa? Jawa, para ulama itu saling pandang, masih asing dengan nama yang baru saja disampaikan oleh Sultan Muhammad I. Iya, Jawa menurut para musafir yang pernah berkunjung ke sana. Di Jawa ada sebuah kerajaan besar bahkan hampir sebesar Cina, namanya Majapahit. Hanya sayangnya raja di Jawa itu masih belum memeluk Islam. Apakah kami akan melakukan penyerangan ke Jawa? Bukan seperti itu. Lagi pula mana mungkin kita akan melakukan sebuah penaklukan sampai sejauh itu. Maksudku kalian akan kirim untuk menjadi duta Turki bagi Majapahit sebagai duta damai yang akan memperkenalkan agama Islam secara terbuka dengan sejelas-jelasnya. Para ulama itu pun paham, memanggut-manggutkan kepala. Setelah berpikir cukup panjang, pada akhirnya para ulama itu menyepakati apa yang disarankan oleh Sultan Muhammad I untuk pergi ke Jawa Dwipa.